wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini jam pelajaran kimia, karena sesuatu hal, karena ini ada anak saya yang dulu juga lulusan dari SMA 1 Kalimungu, Mbak Astuti Nafiah. Ini akan PPL di SMA 1 Kalimungu. Oleh karena itu pembelajaran kimia lewat daring ini akan diisi oleh kimianya oleh Mbak Astuti Nafiah. Jadi saya mohon anak-anak semua untuk bisa mengikuti dengan baik, sehingga apa yang kalian ceritakan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jadi habis ini langsung tuh Astuti Nafiah bisa langsung mengajar di 11 IPA SMA Negeri 1 Kalimungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ayo kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astuti Nafiah Apriliani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan kimia. Bisa dipanggil Ibu Astuti. Saya akan mengajar sementara di kelas 11 SMA Negeri 1 Kalimungu sebagai tugas praktek kependidikan dan PPL saya pada semester ini. Dengan kondisi seperti ini, maka pembelajaran akan dilanjutkan secara daring. Semoga kita akan segera bertemu untuk berkenalan langsung ya. Nah, masih ingatkah dengan kimia? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Tahukah kalian tentang arang dan berlian? Ternyata arang dan berlian adalah dua benda yang tersusun atas material yang sama, yaitu karbon. Tetapi arang dan berlian itu sangat berbeda. Terlihat perbedaannya dari perbedaan fisik hingga nilai jualnya. Dapat kita ketahui bahwa arang itu memiliki nilai jual yang lebih rendah daripada berlian yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dapat diambil hikmahnya bahwa kita semua sama, yaitu manusia. Yang berusaha akan menjadi berharga dan yang tidak berusaha akan tertinggal. Nah, di sini arang dan berlian adalah contoh dari karbon. Karbon memiliki lambang kimia C. Sebelumnya, kita mengenal penggolongan senyawa berdasarkan jenisnya, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Senyawa anorganik adalah penggolongan berdasarkan sifat dan struktur senyawa atau berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya, garam karbonat dan karbon dioksida. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel perbedaan senyawa organik dan anorganik. Perbedaan meliputi kestabilan terhadap pemanasan, titik lebur dan titik gigih, kelarutan, kereaktifan, dan struktur. Mari kita lihat terlebih dahulu. Kemudian, untuk mengidentifikasi adanya senyawa karbon, dapat menggunakan dua percobaan, yaitu dengan air kapur atau CaOH 2 kali ditambah dengan CO2
akan menjadi CaCO3 keruh plus H2O. Itu untuk membuktikan adanya CO2. Sedangkan untuk membuktikan adanya H2O dengan kertas kobalt biru ditambah H2O akan menjadi kertas kobalt merah muda. Selanjutnya, untuk identifikasi senyawa karbon dapat dengan uji pembakaran sampel senyawa karbon. Senyawa karbon ditunjukkan pada butiran hitam atau senyawa karbon yang diselidiki, dijepit dengan penjepit tabung, diletakkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dijepit dengan penjepit tabung, kemudian disumbat, kemudian dialirkan melalui pipa ke dalam air kapur atau BaOH2 yang dipanaskan melalui bunsen. Reaksi yang terjadi adalah reaksi sampel ditambah oksidator menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian di sini ada sumber senyawa karbon. Terdapat beberapa sumber senyawa karbon, diantaranya berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah kayu yang dibakar akan menjadi arang. Kemudian ada batu bara, ada gas alam dan minyak bumi, seperti bensin, pertalit, pertamax yang memiliki nilai oktan yang berbeda. Atom karbon. Atom karbon memiliki lambang C. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Karena atom karbon memiliki nomor atom 6 dan massa atom 12. Sehingga karbon terletak pada periode 2, golongan 4A. Keistimewaan atom karbon. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom karbon relatif kecil karena terletak pada periode kedua, sehingga jari-jari atom karbon relatif kecil. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon karena atom C memiliki valensi 4 atau semacam elektron terluar yang bisa mengikat atom karbon lainnya. Selanjutnya, terdapat kedudukan atom karbon. Yang pertama, ada atom C primer, adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Atom C sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lainnya. Atom C tersier adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Sedangkan atom C kuartener adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya. Diingat-ingat ya, primer terikat langsung pada 1 atom karbon, sekunder pada 2 atom karbon, tersier pada 3 atom karbon, dan kuartener pada 4 atom karbon. Mari kita lihat contoh senyawa berikut. Jumlah atom karbon primer. Primer terikat pada 1 atom karbon lain. Pada senyawa ini terdapat 5 atom karbon primer. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5.
Biasanya atom primer itu terletak pada ujung karena hanya terikat pada satu atom karbon lainnya. Kemudian jumlah atom karbon sekunder terdapat 3 pada senyawa ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Sekunder adalah terikat pada 2 atom karbon lainnya. Ini terikat pada 2 ya. 1, 2. Kemudian tersier itu terikat pada 3 atom karbon lainnya. Di sini terdapat 1 atom karbon tersier. Ini katanya 1, 2, 3. Kemudian jumlah atom karbon yang kuartener pada senyawa tersebut terdapat 1 yang mengikat 4 karbon lainnya. Kemudian, apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon berasal dari katanya karbon adalah karbon atau berlambang C. Sedangkan hidro adalah hidrogen dengan lambang H. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen, atom C dan atom H. Hidrokarbon memiliki bentuk rantai yang bermacam-macam, yaitu ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik itu biasa disebut dengan rantai karbon terbuka atau rantai karbon lurus. Alisiklik itu biasa disebut dengan rantai karbon yang tertutup. Aromatik atau cincin terdiri dari 6 atom karbon dan terdapat rangkap selang-seling atau disebut dengan konjugasi. Kemudian, hidrokarbon juga memiliki jenis ikatan yang bermacam-macam. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Mari kita lihat contoh berikut. 2-metilbutana. Kita lihat rantainya ada 5C. Di sini rantai lurus dan bercabang. Tidak ada terikat antara ujung-ujungnya. Jadi di sini termasuk rantai lurus. Sehingga 2-metilbutana memiliki bentuk rantai alifatik atau rantai karbon terbuka. Kemudian siklobutana terdapat 4 atom C yang saling terikat satu sama lain dan ikatannya tertutup, sehingga disebut dengan alisiklik atau rantai karbon yang melingkar. Sedangkan benzena di sini terdapat 6 atom karbon yang terikat melingkar seperti cincin. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom karbon. Dan terdapat rangkap 2 selang-seling atau disebut konjugasi. Sehingga disebut bentuk rantai karbon yang aromatik. Di sini terdapat contoh lain dari berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon. Terdapat 6 senyawa. Mari kita analisis satu persatu bentuk rantai karbonnya terlebih dahulu. Yang pertama, metana memiliki 1 atom C karbon. Sehingga di sini katanya adalah rantai alifatik. Kemudian etana terdapat 2 atom C lurus dan terbuka, sehingga etana adalah atom
rantai karbon alifatik. Etena terdapat 2 atom C yang lurus tapi terdapat rangkap 2. Ingat, rangkap tidak mempengaruhi bentuk rantai karbon, sehingga etena termasuk bentuk rantai karbon yang alifatik. Sama seperti etena, etuna juga seperti itu. 2 atom C dengan 3 ikatan rangkap. Ikatan rangkap tidak mempengaruhi, sehingga etuna adalah bentuk rantai karbon yang alifatik. Yang kelima, ada siklopropana, memiliki 3 atom C yang saling berikatan satu sama lain dan ikatannya tertutup atau rantai karbon yang tertutup. Sehingga siklopropana memiliki bentuk rantai karbon alisiklik. Yang terakhir ada benzena seperti tadi. Benzena memiliki 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan memiliki ikatan rangkap 2 yang selang-seling. Sehingga benzena mempunyai bentuk rantai karbon yang aromatik atau rantai karbon cincin. Kemudian, penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi jenuh dan tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh terdapat alkana dan hidrokarbon tak jenuh terdapat alkena dan alkuna. Untuk pembahasan jenis ikatan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas alkana, kemudian kita akan membahas alkena, dan kita akan membahas alkuna. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu atom karbon memiliki nomor atom 6 dan memiliki 4 elektron valensi. Sedangkan hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun atas karbon atau C dan hidrogen atau H. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.